artinya banyak pemuda-pemuda, banyak generasi-generasi yang punya potensial untuk di bidang itu, tapi tidak berani tampil karena dia kosnya kan tinggi. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Akhirnya apa? Saya katakan dengan teman-teman sering saya katakan ini generasi yang hilang, kan begitu. Generasi yang hilang. Nah, ini yang Jadi maksudnya yang baik nggak mau tampil nah gitu nggak ya. berani tampil, yang tidak baik, Malah yang punya uang, yang ini yang malah dia tampil. oh ya Nah, ya ini ya yang ya. yang akan Ya. merugikan kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di program baru YouTube Adam Sopiano. Jadi kemarin kan kita punya Rusun Gabut Podcast bersama teman-teman internship di Muara TW. Jadi kali ini di sini aku bekerja sendiri untuk membuat program baru yaitu di Barito Timur. Nah untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu baru yaitu uh, bapak saya sendiri, di mana kita akan berdiskusi ngobrol tentang segala hal nanti akan dibicarakan. Jadi ikuti terus program ini. Oke, jadi uh, silakan bapak memperkenalkan diri, pekerjaan, asalnya dari mana, dan kesibukannya apa sekarang. Baik, terima kasih Nakenda Adam Supiano. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman, handai taulan, saudara semua yang dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bertemu pada pagi hari ini. Saya diwawancarai khusus oleh anak saya Adam Supiano ya, tentang program dia sendiri. Ya. Jadi saya dibawa untuk dipaksakan, tapi bukan dipaksakan ya, diminta untuk menerima tawaran beliau untuk diwawancarai pada pagi hari ini tentang apa yang perlu dia mau. Untuk itu sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Bapak Ibu, semua teman-teman, nama saya Karyato. Jadi saya dilahirkan di Barito Selatan. Seperti Adam sendiri ketahui, saya lahir di Barito Selatan. Walaupun asal usul orang tua saya namanya dari Barito Timur. Barito Timur tepatnya dari Siung. Mereka dinikahkan sebelum tahun 45-an lah. Dinikahkan di sana, kemudian karena dunianya memang pada waktu itu menuntut untuk mengajar segala keperluan sehari-hari, mencari daerah mana yang kemungkinan bisa untuk membuat makan dan minum. Orang tua saya bermigran lah ke daerah Barito, di Barito Selatan sana. Kemudian hidup di sana di Barito Selatan, kemudian saya lahir di sana. Nah, itu asal usul saya, dan sekarang saya sudah berada di Barito Timur. Saya kembali ke daerah kita dan masing-masing di sini. Kemudian saya berkeluarga dengan ibunya dari Hayaping sini. Dari Hayaping. Ya, Hayaping. Jadi alamat saya sekarang di Hayaping, tepatnya di Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. Nah, mungkin itu sebagai perkenalan saya, dan nanti mungkin kalau masalah keluarga, saya sudah berkeluarga sejak tahun 1988 waktu itu, dan saya sudah dikaruniai oleh 2 orang putra dan putri begitu. Termasuk saya sendiri. Termasuk dan saya sendiri. Yang pertama adalah si Rohoy, kami panggil sehari-hari. Saya dipanggil Bapak Rohoy, yang kalau namanya di tempat dia bekerja ya namanya sebagai Ruhi Supiani. Yang pertama lahirnya pada tahun 89. Dan yang anak kedua si Adam Supiano. Ya. Halo semuanya. Antara jarak putri yang pertama dengan Adam Supiano 7 tahun. Lumayan jauh. Kenapa saya takutnya ya pada
saat nanti kalau memang kedepannya melaksanakan pendidikan itu harus apa namanya bisa dilanjutkan dengan baik. Kalau anaknya terlalu apa namanya dekat jaraknya, mungkin kemampuan ekonomi kita tidak bisa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka berdua. Ini baru tahu guys. Mungkin itu. Ini alasan baru tahu jaraknya jauh. Jadi itu Pak. Oke, jadi tadi asalnya dari Barito Selatan, tepatnya di desa mana? Iya, desanya di Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, di Desa Dangka. Desa Dangka. Nah, Dangka pada waktu itu kita ke sana itu nggak ada seperti sekarang yang dari Buntok ke Jalan Ketabakanilan itu nggak ada waktu Berarti itu. harus Lewati air. Air. Sungai namanya Kematang Sungai. Oh, Ya. Kematang, Sungai bahasa Kematang. daerahnya Kematang Kayu. Kematang Kayu. Sana mungkin bisa 1 malam di jalan baru sampai di Desa Dangka tuh. Kalau sekarang udah lewat darat, Iya. itu paling-paling ya 15 menit dari Buntok. 20 Iya, menit sudah sampai sekarang. Ini perkembangan pembangunan Iya, iya. sampai sekarang. Dan saya sekarang Heeh. masih sering-sering ke sana untuk melihat Sering. apa namanya saudara dari sana, teman-teman di sana, ada waktu kecil masih ada di sana. Jadi kita sering datang ke sana, apalagi sekarang sudah pernah tugas saya sering ke sana. Oke, jadi boleh nggak Pak? Jadi kita diceritain gitu di perjalanan dulu, maksudnya kan perjalanan kehidupan Bapak sendiri dari Desa Dangka gitu. Secaranya kan sekarang sudah tinggal menetap di Hayaping gitu, di pegawai negeri kan tinggal lama di Barito Timur. Nah, itu bagaimana sih perjalanan hidupnya Pak? Apakah enak-enak aja kah gitu, lulus SMA selesai, apakah atau langsung banyak lika-likunya gitu, kita penasaran gitu. Ini Adam ini memang pancing saya untuk berbicara tentang masa lalu saya. Sebenarnya masa lalu saya ini sangat pahit sekali. Oh, Jadi saya dilahirkan di Desa Dangka itu, kemudian Dangka. saya dibawa orang tua pindah ke Buntok pada usia 3 tahun sebenarnya. Saya di Buntok. Nah, di Buntok melaksanakan pendidikan SD. Ada beberapa SD tempat saya di Buntok waktu itu. SD yang pertama SD Bungkur Ulin, SD Buntok 1. Kemudian tidak tahu di mana-mana pindah terus SD. Kemungkinan apa sebabnya saya nggak tahu juga waktu itu. Apakah saya memang karena saya memang orang nakal atau gimana sekarang ini. Iya. Nah, yang pada akhirnya pada tahun 1979 saya 79. tamat SD. Tamat SD. Tamat SD 79. Kemudian setelah SD saya meneruskan pendidikan saya di SMP 2 ya. SMP 2 Buntok. Nah, sekarang di daerah apa namanya Taman Rusa itu. Nah, di belakang itu sampai sekarang SMP 2 nya di situ. Nah, di situ dulu apa namanya rumah jabatan bupati di situ dulu. Nah, kemudian tahun 82 kita tamat SMP 2 Buntok, kemudian meneruskan pendidikan ke SMEA. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Oh, yang Buntok. sekarang masih ada nggak Pak SMEA-nya di sana? SMK sekarang. Oh, sekarang SMK masalah. ya. Sebenarnya saya dulu maunya masuk pendidikannya di SPP SPMA, Sekolah Pertanian itu. Oh, yang di Sababilah itu ya. Itu belum di Sababilah dulu, di sana belum. masih di Buntok. Ya. Oh iya. Tapi mungkin Tuhan apa namanya merencana hidup saya lain sampai sekarang. Kalau keinginan saya ya memang di SPMA, tapi saya lulusnya di SMEA dulu. Nah, SMEA, perjalanan saya 3 tahun di SMEA, saya berjalan dengan lancar pendidikan saya. Nah, tahun 85 saya tamat SMEA. 85 tamat SMEA, jurusan saya pada waktu tata buku dulu. Tata buku dulu. Jadi baru tahu guys. Tata buku itu akuntansi lah kalau sekarang. Akuntansi, oh iya. Nah, setelah itu saya 85 bulan April, kalau tidak bulan Juni April lah. Bulan Juni itu saya terima STB. Kemudian pada bulan September ada penerimaan ASN baru sekarang pegawai negeri sipil. Saya ikut. Oh, berarti setelah SMA langsung gitu ya. Beda banget ya dari sekarang. Saya diterima, kebetulan waktu itu saya langsung diterima. Oh iya. Langsung diterima. Kemudian ditempatkan di Hayaping. Oh, langsung di Kecamatan Awang gitu ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, selama masa kecil gitu ada nggak, maksudnya kan pengalaman gitu selama masa kecil itu bagaimana gitu? Apakah ada yang bisa merubah prinsip Bapak jadi sekarang ini gitu kan? Ada nggak gitu kira-kira? Oh, iya. Dam. Bercerita tentang masa kecil ini memang apa namanya saya lalu terkenang lah masa-masa sulit.
saya bercerita bahwa saya dari 10 ya, 10 bersaudara itu anak terkecil masalahnya. Ya, paling bungsu. Paling bungsu. Nah, orang tua saya di SMP pun memang orang tua bapak saya sudah kuat bekerja lagi. Saya hidup dibantu dengan oleh saudara-saudara saya yang banyak itu dibentuk itu. Kemudian ibu saya pada usia saya yang mungkin 14 tahun pada waktu itu. Saya SMP kelas 3 mau ujian. Nah, ibu saya meninggal dunia dibentuk itu pada tahun 82 itu. Nah, sebelum itu pun di SD, masa sulit bagi saya. Ibu saya sakit, ya, saya sakit. Kemudian bapak saya juga sudah tua, karena saya memang orang anak bungsu ya, anak paling kecil. Jadi saudara-saudara saya sudah pada berkeluarga semua. Nah, mungkin bapak ibu saudara-saudara berpikir juga dalam pemikiran. Lalu saya itu dibentuk dari seperti itulah. Kalau tidak sambil banting tulang, bahasanya sekarang kan sambil cari nafkah dan lain sebagainya, saya harus sekolah. Makanya saya dulu pernah sekolah 1 tahun, berhenti sekolah di SD itu. Kelas 5 SD saya berhenti sekolah. Memang keadaan ekonomi saya memang susah pada waktu itu. Lalu ini pengalaman anak Adam. Tapi kalau saya cerita ini dengan Adam dengan Roho, tapi katanya jawab mereka itu kan waktu dulu Pak katanya. Saya ini sering cerita pengalaman saya waktu kecil. Dulu saya kelas 4 SD itu dibentuk itu ya. Saya sering ke sekolah itu bawa termos es, jual es. Saya di sekolah belajar sambil di samping saya ada termos es, ya jual ke teman-teman. 10 rupiah satu esnya. Satu es ini, es lilin itu waktu itu kan. Es unyi beda. Ya, es unyi sama seperti itu. Dulu es lilin namanya, enggak pakai bungkus, pakai lidi. Pakai lidi. Saya bawa ke sekolah, setelah habis itu mungkin saya dapat upah. Di pasar lama itu ada memang pabrik es dulu, es yang untuk anak-anak itu. Saya bawa, tiap pagi saya ke sekolah saya bawa termos itu. Sampai sekolah, setelah istirahat sekolah teman-teman saya beli itu. Saya enggak malu. Nah, setelah itu lepas sekolah pun pengalaman saya memang sampai sekarang itu memang saya diangkat dari memang lumpur lah kalau bahasanya sekarang, dari akar rumput. Memang saya ya tidak bisa bayangkan sekarang. Saya pernah jual kangkung, jual daun kelapa pernah. Saya pernah jual di pasar itu. Saya enggak malu saya. Nah, terakhir saya SMP kelas 3 lah. Sampai semea. Sebabnya dibentuk itu saya semeanya sekolahnya sore. Nah, pada waktu itu ada jadwal sore, lalu ada waktu pagi. Nah, dibentuk itu pasarnya hari Jumat sore, lalu Sabtunya pagi. Pasar Beringin Buntuk itu. Saya dorong gerobak untuk cari nafkah saya. Nah, sambil ibu saya juga sakit di rumah, bapak saya sudah tidak bisa kuat bekerja begitu. Nah, sementara kami hidup pun dibantu oleh saudara-saudara saya yang banyak itu perempuan dibentuk itu. Nah, saya harus mencari nafkah untuk beli susu ibu saya sambil waktu itu kan sakit beliau. Saya dorong gerobak. Hari Jumat sore saya dorong gerobak setelah pulang sekolah. Nah, kalau memang kebetulannya saya pas sorenya sekolah, saya hari Sabtu dorong gerobak. Nah, itu sejarah hidup saya. Tetapi memang benar segalanya itu atas keinginan kita sendirilah, mau berjuang hidup untuk mengangkat diri kita masing-masing. Hanya saya dulu untuk pesan saya sampai kepada anak-anak muda sekarang, saya hobinya olahraga dulu, sepak bola. Nah, oleh karena itu saya pergaulan yang ke arah negatif itu jarang. Itu saya nggak pernah itu. Dulu nggak pernah itu. Fokus saya ke olahraga gitu. Olahraga saya, pekerjaan saya ada lain. Makanya prestasi saya di olahraga dulu saya pernah ikut di Porda dulu. Kalau sekarang Porkap ke Porkap Porda ke-5 tahun 87 itu, 1987 itu. Palangkaraya saya pernah ikut dari
cabang olahraga sepak bola. Saya hobi olahraga. Waktu itu saya merokok nggak bisa waktu itu. Hanya setelah saya diaping saya sudah bisa merokok, tapi sekarang sudah berhenti merokok. Iya, udah berhenti. Merokok udah 15 tahun lebih. Nah, itu. Jadi apa namanya, saya memang dibentuk dari keadaan lah. Dari kerasnya keadaan. Saya kalau tidak berjuang merubah nasib saya sendiri, memang keluarga saya baik dari ibu saya maupun bapak saya memang keluarga tidak orang berpangkat lah, tidak apa namanya orang kalangan menengah ke atas, tidak kalangan menengah pun tidak, memang orang bawah. Makanya saya sampai sekarang itu bersyukur lah, artinya tidak, saya kalau sampai sekarang bersyukur, saya kenapa bersyukur bukan karena saya tidak punya apa-apa sampai sekarang. Saya bersyukur saya bisa makan pagi makan sore, anak saya sekolah sudah selesai semua. Nah itu yang satunya, mohon maaf, bukan saya ini, si Ruhi Supiani, Apiti, apoteker Apiti, kemudian Adam, kita tahu semua, sebagai dokter. Saya sekarang sudah bebas menikmati apapun. Walaupun demikian, nah makanya ini yang saya sering katakan dengan ibunya di rumah ini, dengan teman-teman, anak-anak, karena saya memang dibentuk dari anak orang yang begitu, dari anak orang bahasa saya miskin lah, kalangan bawah dari ini, maka saya sudah dibentuk badan diri saya untuk selalu bekerja. Makanya sekarang walaupun saya pernah tugas, saya hobinya tetap saja bertani itu, berkebun tetap saya. Nah, satu hari itu kalau nggak ada kerjaan, saya memang harus pergi ke ladang. Setidak-tidaknya saya lihat-lihat lah, apa namanya, ladang, apa nama, pohon-pohon pisang misalnya, sayur-sayur di sana. Kemudian pada saat tertentu saya juga kalau memang ada waktunya, masih walaupun usia saya sudah 58 ini, saya masih kuat badminton, bulu tangkis masih kuat saya. Iya. Itu. Jadi kepada kita semua, teman-teman, bersyukurlah kalau kalian memang dari keluarga yang mampu, keluarga yang kuat. Saya yang dari memang keluarganya kalangan bawah, saya memang diangkat oleh takdir ya, diangkat oleh Tuhan dari posisi saya sebagai anak yang terakhir, kemudian berjuang banting tulang gitu ya untuk dapat hidup seperti ini. Mungkin itu, Dam. Ya, banyak sekali ya guys pelajaran dari cerita bapak saya ini. Itu kan soalnya kan sekarang orang itu kan sebenarnya, kalau orang misalnya orang yang masih berkesusahan itu kan dia memiliki apa ya namanya, kayak privilege, kalau bahasa orang sekarang itu kan privilege, untuk dari kerasnya kehidupan itu dia bisa jadi orang yang luar biasa gitu. Kalau menurutku gitu sih ya. Soalnya kan sekarang kan banyak generasi sekarang dinamakan itu kan generasi Z, Pak. Sekarang kan ada 2000 ke atas itu kan. Tapi Dam gini, walaupun saya bercerita begitu, tapi bukan berarti saya sekarang ini, ya saya masih seperti dulu aja lah, walaupun apa bentuknya. Bukan kalau saya bercerita sekarang lalu saya sudah sukses dan sebagainya, bukan mesti begitu. Nah, artinya bahwa saya melewati masa-masa sulit itu sampai sekarang itu sudah saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang perlu kita ketik, karena kita itu kalau naik tangga itu jangan lupa tangganya, gimana anak tangganya yang kita lewati. Artinya jasa orang-orang itu harus memang kita ingat semuanya. Mungkin itu. Jadi saya sekarang masih energik lah begitu, usia 58 ini, olahraga masih kuat, saya ke kebun masih kuat ya. Jadi itu. Nah, itu Pak Dam. Oke, iya. Setuju sekali. Setelah tamat saya tadi masuk ke pegawai negeri sipil, lama Dam. Lama saya kan saya katakan tadi dari memang kalangan yang tidak mampu lah, tidak bisa melaksanakan pendidikan ke jenjang kuliah. Saya waktu itu memang prestasi saya di semua itu bagus, ranking saya, tapi saya memang ekonomi yang membuat kita terhambat. Saya teman-teman ke Palangkaraya, ke Banjarmasin pada waktu itu kuliah, saya hanya melihat duduk di apa namanya di tangga pelabuhan
beringin buntuk beritu itu melihat teman-teman berangkat ke saya nggak bisa ke sana, soalnya memang keadaan saya seperti itulah. Nah, lalu setelah saya jadi pegawai negeri sipil berkeluarga pada tahun 2016, bukan, mohon maaf, tahun 2006. Nah, dari 2006, 2002 saya masuk kuliah, saya sudah pegawai negeri sipil. 2002 saya masuk kuliah 4 tahun, 2006 saya menyelesaikan pendidikan di STS, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Dahani Buntok. Nah, ya, itu di situ ya. Karena hasil ijazah saya sebagai melaksanakan pendidikan di STS itu, lalu jenjang kepegawaian saya disesuaikan. Oke. Nah, setelah disesuaikan makanya saya diberi jabatan berikutnya seperti yang saya katakan, sebagai kasih, sebagai kabid, sebagai sekretaris, dan terakhirnya sebagai PLT kepala dinas. Itu dong. Itu kemarin kuliah di Dahani itu jurusan apa? Saya jurusan manajemen. Manajemen okay. Ya. Makanya saya kan di manajemen itu memang saya hobi. Jadi pemimpin lah bahasanya begitu kan. Oke. Nah, karena seorang pemimpin itu yang suksesnya itu dia tidak diktator begitu. Tidak diktator, dia demokratis. Demokratis dalam artian bahwa setiap keputusan itu ya memang pada saatnya memang kita bisa mengambil keputusan dengan kebijakan kita sendiri, keputusan kita sendiri, tapi tidak salah juga kita setiap mengambil keputusan itu mendengarkan dan minta pendapat dari staf-staf itu. Ya. Oleh karena itu seorang pemimpin itu bagusnya bahasanya begini, bagaimana. Kalau bagaimana itu artinya bahwa kita meminta masukan pendapat orang. Kalau begini bahasanya begini itu identik dengan diktator kan begitu. Nah itu dah. Oke. Ya. Berarti 36 tahun 36 ya? 36 tahun 3 bulan. Ini pensiunnya tahun ini ya Pak? Iya, 36 tahun 3 bulan. Saya pensiunnya 1 Juni 2022. Kemarin ya. Saya banyak pengalaman. Ya, pengalaman saya berfokusnya karena sebagai ASN, sebagai pengurus itu tugas pokoknya adalah melayani masyarakat. Benar sekali. Saya berterima kasih kepada nasib saya lah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya memang ditakdirkan untuk menjadi ASN, jadi pegawai negeri sipil, karena saya banyak bertemu dengan orang-orang pintar, saya banyak bertemu dengan kalangan bawah, saya berpengalaman untuk melayani masyarakat bawah, karena kebahagiaan tersendiri lah kalau kita melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kita di ASN itu. Kira-kira Pak ada lah, maksudnya mau nggak diceritain kira-kira pengalaman yang sangat berkesan, maksudnya yang bikin apa ya, yang paling sulit lah intinya selama 36 tahun ini jadi pegawai negeri gitu. Adalah kira-kira masih ingat nggak kira-kira, atau datar aja gitu, mulus-mulus saja gitu? Ya, saya di birokrasi di pegawai negeri sipil semua jabatan sampai eselon 3A saya rasakan. Pertama saya sebagai pelaksana, kemudian saya sebagai kasih, kemudian saya sebagai kepala bidang, kemudian terakhir saya sebagai sekretaris. Pengalaman saya banyak, artinya bahwa setiap kita bertemu orang-orang yang kita layani itu memang beragam sifat dan lain sebagainya. Saya pernah kebetulan terakhir saya sebagai sekretaris menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perdagangan Batu Timur. Saya berkesan kepada melayani masyarakat itu. Kadang-kadang dia bertanya begini, sebenarnya saya begini, waktu saya di PLT itu saya
kadang-kadang sebagai penjaga kantor juga, karena saya walaupun dari Hayaping saya jam 6 berangkat kurang lebih yang 20 km itu, tapi saya yang duluan sampai kantor. Teman-teman staf saya belum datang, saya yang membuka kantor. Oh gitu ya. Sering saya, memang hari-harinya saya hampir Terus saya dimarahin itu, dimarahin nggak? tidak. Oh tidak. Maksudnya, lalu pernah satu kali kejadian, saya sudah datang di kantor, lalu cleaning service-nya juga sudah datang, kemudian ada tamu datang. Dia tanya kepada saya, Pak, katanya saya mau ketemu kepala dinasnya, pimpinannya katanya. Oh iya, aku bilang. Nanti kalau ketemu ada yang bisa saya bantu, saya bilang. Gitu. Enggak Pak, katanya nanti saya bicara kalau sudah ketemu kepala dinasnya, katanya. Ya, saya bilang ya sudahlah, kalau begitu. Nah, lalu saya masuk ke ruangan, dia nunggu lama-lama, lalu kebetulan staf saya itu datang. Lalu dia meminta waktu untuk bertemu dengan kepala dinasnya. Nah, setelah itu lalu stafnya itu mempersilakan masuk, lalu dia terkejut setelah ketemu saya di sana. Sengaja. Nah inilah pribadi saya itu memang tidak begitu suka dengan formal itu. Nah, saya suka membaur dengan tidak ada jarak lah. Iya. Saya tidak suka membuat jarak antara saya dan staf saya, karena walaupun di pemerintahan itu, dimanapun organisasi itu, kita kan ada top manajemen, katanya ada lower, ada middle, dan ada lower. Ya. Ini ada fungsinya, tapi saya kadang-kadang melaksanakan tugas itu sesuai dengan fungsi saya, tapi saya tidak bisa ada sekat antara saya dan staf-staf saya. Mungkin itu. Nah, waktu itu. Itu lama, maksudnya selama jadi PLT Pak ya? Jadi PLT saya selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun 2018, Mei 18 sampai kebetulan 1 Juni 2022 saya pernah tugas. Gitu. Jadi sebagian besar hidup Bapak ini di Barito Timur ya Pak ya, jadi PNS-nya ya? Ya, nah begini, sebelum pemekaran ya, sebelum pemekaran Barito Timur dari Barito Selatan, dulu saya makanya saya katakan semua level eselon bawah itu saya sudah rasakan. Pertama saya sebagai kaur tata usaha dulu, tata usaha di dinas pendidikan di Kandep Dikbud katanya, kecamatan yang itu. di Jalan Jalan Jari itu. Nah, itu dia. Iya. Lalu setelah masa kerja saya hampir 9 tahun, saya ditawari karena Barsel Bartim itu masih satu dulu, masih Barsel. Saya ditawari untuk pindah ke Kandep Dikbud Kecamatan Gunung Bintang Awai. Langsung Saya di sana ditawari untuk menjadi penilik kebudayaan. Saya terima waktu itu. Saya terima, ditawari oleh kepala dinas saya pada waktu itu di kabupaten, Pak. Saya sangat hormat sekali dengan beliau sampai sekarang, walaupun beliau sudah meninggalkan kita semua, tapi beliau besar kepada saya, Bapak Dr. Andes Eliana Ngulit. Jadi beliau itu yang menyatakan kamu ke sana, karena pangkat saya pada waktu itu hanya 3 bukan 3 pengatur 2 Saya bilang dengan Pak Dik dulu, ini omong dulu masalah itu. Saya bilang, saya Pak, pangkat saya baru 2 gimana saya bisa jadi penilik? Katanya begini, daripada tidak ada kepala, katanya, tidak ada kaki, kalau kakinya tumbuh sendiri, katanya. Karena itu saya berterima kasih kepada beliau memberi saya jabatan pada waktu itu. Saya pindah ke Tabakan Ilang, selang 2 tahun di sana, hampir 2 tahun lah. Lalu proses pemekaran kabupaten besar-besaran pada waktu itu di Kalimantan Tengah ini ada 8 kabupaten, yang dari 6 jadi 14 kabupaten, 8. Nah, saya dalam pemikiran saya pada waktu itu, saya pasti akan susah nanti kembali ke rumah saya ke Hayaping, anak istri saya di sana.
Makanya saya mengusul untuk pindah ke Barito Timur, ke Hayaping atau ke Tenelayang, gimana lah bentuknya, yang penting saya di Barito Timur. Pada itu saya dipindahkan di Barito Timur. Kemudian kebetulan setelah saya pindah beberapa waktu, belum sampai 1 tahun, pemekaran itu lalu diresmikan pada tahun 2002 itu. 2002. Itu saya TK. Saya pindah ke Hayaping, kembali ke dinas pendidikan tadi sebagai dengan latar belakang pendidikan semea, jadi penilik kebudayaan juga di Awang, di apa namanya, kantor dinas UPT lah kalau sekarang, Kandekdikbud Cam Awang. Saya pindah ke situ. Nah setelah tidak lama pangkat saya kebetulan sudah sampai. Lalu saya di Barito Timur sudah berpisah dengan Barito Selatan. Barangkali mungkin pegawai-pegawainya pada waktu itu masih dicari, diambil dari Kabupaten Induk, dari Barito Selatan, dari Buntuk, banyak yang pindah ke sini. Nah saya pada waktu itu kebetulan pangkat saya sudah memenuhi syarat, kemudian saya diangkat sebagai kasih. Pada tahun 2004 itu kasih pada Dinas Pendapatan Daerah. Dispenda berarti ya. Nah, Dispenda itu. Saya diangkat di sana sebagai itu masih kasih SD di itu. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun, 4 tahun saya sebagai kasih di sana, kemudian saya ini pengalaman saya di birokrasi ya, saya pindah ke apa namanya, Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah, PKAD PPKD dulu. PKAD ya. Nah, tahun 2008 saya dilantik di sana. Nah, di sini karir saya lama, hampir 9 tahun lah. Oh, berarti yang paling lama. Yang artinya bukan, artinya saya di PPKD hampir 3 tahun, tapi saya berkedudukan sebagai jabatan saya sebagai kepala bidang itu 9 tahun lebih. Dari PPKD saya pernah pindah ke apa namanya, BLH dinas, ya, Badan Lingkungan Hidup. Nah sekarang dinas dulu BLH. Lebih 1 tahun di BLH saya pindah lagi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu. Setelah itu digabung lagi dia Perindustrian Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UKM digabung. Lalu saya pada tahun 2014 itu saya dilantik sebagai apa namanya, kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan UKM itu. Selang-seling sampai pada akhirnya pemisahan lagi, lalu saya dilantik sebagai kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi Perdagangan. Setelah itu pada tahun 2017 saya dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Barito Timur. Nah, kemudian setelah ada lowong di PLT, belum ada pejabat baru kepala dinas di Dinas Perdagangan itu, saya dipercaya oleh Bapak Bupati sebagai PLT Kepala Dinas sampai saya pernah tugas 3 tahun. Nah itu. Sangat panjang sekali ya. Jadi ini Pak, jadikan Bapak ini sudah mengalami banyak sekali gitu kan pengalaman dan banyak makan garam lah istilahnya. Pastikan kalau sudah jadi PNS itu kan udah berkeliling nih ke masyarakat, ke dalam berbagai macam apa namanya, dunia gitu kan. Nah jadi mau tanya nih Pak, selama di Barito Timur ini gitu, apa yang Bapak lihat gitu dari kacamata Bapak sendiri, melihat apa di masyarakat itu seperti apa gitu, apa yang kurangnya, apa yang lebihnya di Kabupaten Barito Timur lah secara spesifiknya gitu, secara umumnya gitu. Sebelum saya menjawab ke situ, saya ingin apa namanya, berbagi yang 36 tahun 3 bulan saya sebagai ASN. Nah saya di samping melayani masyarakat, saya sudah berhasil untuk melayani masyarakat sesuai dengan kemampuan saya maksimal. Terima kasih itu. Lalu kemudian saya selama 36 tahun itu kalau ditanyakan, saya sudah secara di
di dua berbeda, satu di masyarakat, di birokrasi, tugas saya sebagai ASN, kemudian di keluarga juga saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai ayah orang tua lah, orang tua. Anak yang pertama sudah selesai pendidikan, kemudian juga si Adam sudah melaksanakan pendidikan sesuai dengan mengharukan. Nah, gitu. Jadi tugas saya hampir selesai. Nah, itu. Lalu yang berikut pertanyaan tadi masalah di Bertimor ini ya. Nah, ya Bertimor ini kan baru 20 tahun pemekaran. Baru 20 tahun. Artinya bahwa kalau seperti anak itu baru mau naik dewasa, memang tidak dipungkiri lah. Setiap pimpinan, setiap daerah, apalagi pemekaran seperti ini proses berjalan. Artinya proses berjalan, setiap pimpinan itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu barang tentu, itu pasti. Siapapun dia, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, tidak ada yang pasti masyarakat, ada yang puas, ada yang tidak puas, itu wajar. Dan ini adalah proses dalam perbaikan semuanya. Nah, di bidang apa saja, baik di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, saya melihat kalau di sosial budaya sudah bagus, di hukum sudah bagus, semuanya. Cuman ya memang kalau memang ada kekurangannya, memang ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Nah, itu barangkali ke depannya mungkin siapa saja yang terlibat di dalam birokrasi maupun eksekutif maupun legislatif, yudikatifnya juga, bersama-sama berpegangan tangan untuk membangun Bertimor ini untuk menjadi Bumi Jari Janang Kalawah itu. Kalau sekarang ya saya katakan dengan teman-teman, tidak semudah membalik telapak tangan itu untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan keharapan kita, karena kita memang baru. Nah, itu. Kemudian juga saya katakan, kalau memang ada kekurangan pemerintahan kita di birokrasi maupun di mana saja di masyarakat, kita silakan saja mau mengkritik. Tapi mengkritik itu artinya bahwa kita tidak karena kita membenci orang itu, karena bukan karena kita ada terlalu a priori kepada orang itu. Memang perlu dikritik, tapi kalau memang dia baik ya kita sanjung, kita hormati, kita apresiasi. Itu maksudnya. Tidak boleh kita lalu manjas mengkritik dan yang tidak baik lah, maksud saya. Nah, oleh karena itu harapan saya ke depannya siapapun yang terlibat untuk baik di birokrasi maupun di legislatif maupun di masyarakat, di mana saja pelibatan pemuda dan sebagainya, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Mungkin itu. Untuk kedepannya apa? Kira-kira apa gitu rencana gitu, harapan gitu yang ingin Bapak capai gitu kan? Karena kan sudah bebas gitu kan, udah pensiun jadi ASN, udah anak-anaknya sudah menggapai cita-citanya istilahnya gitu. Nah, apa nih yang mungkin cita-cita lah di masa tua gitu, yang kalau misalnya dikasih kesempatan gitu, umur yang panjang, yang badannya masih sehat gitu, apa nih kira-kira? Iya, saya ini ya ini kan saya di rumah ini memang nggak ada pekerjaan apa-apa, masih energik, dan teman-teman banyak yang ngasih masukan saran kepada saya kalau bisa masih kelihatan masih energik, masih kuat, masih mampu, ya ikutlah lagi untuk ini terlibat di dalam masyarakat, misalnya memberi sumbangsi pemikiran, gagasan ide dan lain sebagainya. Dan jalur itu mungkin tawaran teman-teman, bapak-bapak untuk masuk partai politik, Bang. Ini saya juga masih pertimbangkan itu. Karena seyogianya kalau masuk partai politik itu orang bilang itu tidak baik tapi saya katakan kalau memang di politik itu memang kalau kita menjalankan politik dengan baik itu baik baik semua, tidak jahat. Katanya jahat politik itu juga mengerti juga, tapi menurut saya bukan jahat itu kalau kita menjalankannya dengan baik, tujuannya baik, karena
politik itu adalah sarana untuk kita mencapai suatu tujuan tujuan yang bagus untuk orang banyak. Nah, ini ya, ada tawaran-tawaran itu. tawaran. Ada beberapa teman-teman dari partai politik yang menawari kita untuk ikut berkompetisi lah di tahun Kontribusi. 2024 untuk menjadi caleg Ya. di daerah pemilihan Batu Timur ini. Oke. Nah, oleh karena itu sampai sekarang saya mungkin masih berpikir-pikir dulu. Karena yang pertama ya di samping kita memang all out untuk mendefinisikan itu tugas fungsi kita sebagai anggota DPR itu kan ada 3 tugas fungsinya, sebagai legislasi, sebagai perwakilan keuangan, kontrol, pengawasan, legislasi dan keuangan itu. Nah itu definisi sederhananya saja kalau kita sebagai anggota DPR itu adalah kita itu wakil. Oke. Mewakili sekian ratus, sekian bahkan sekian ribu yang aspirasinya mungkin pemikirannya tersumbat, yang tidak kesampaian ke pemerintah daerah. Ini yang tugas pokoknya sebenarnya. Nah, apakah memang selama ini hal-hal itu masih belum maksimal atau bagaimana? Jadi saya tidak tahu nanti pada saatnya apakah saya memang harus mengambil keputusan untuk itu, karena teman-teman memang banyak menyarankan saya untuk ikut itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman dari partai politik untuk itu. Dan jadi didorong untuk masuk partai politik gitu Pak ya, jadi istilahnya buat memberikan gagasan pemikiran gitu kan. Soalnya kan memang kalau partai politik itu kan memang tempat orang gitu kan, kalau dari zaman dulu kan, dari zaman Yunani, zaman sejarah gitu kan, sebenarnya partai politik itu kan sebenarnya cuman sebagai sana kita memberikan ide dan pemikiran, dan ide pemikiran itu kan baik gitu kan. Cuman sekarang kan memang karena ada banyak gitu kan KKN di mana-mana kan, itu menjadikan politik itu jadi kotor gitu kan. Padahal tidak selamanya politik itu kotor. iya, nah itu dia, itu maksud saya. Jadi politik itu sebenarnya katanya kotor, tapi saya katakan tergantung orang yang menjalankan itu. Nah, kalau memang tujuan politik itu sebenarnya bagus. Nah, iya sekarang. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang itu kita ini sudah terkontaminasi setiap perjalanan politik itu selalu arah pemikirannya uang. Oh ya, politik uang. Nah, uang ini yang jadi akhirnya begini. Akhirnya apabila politik uang itu yang dikedepankan, artinya banyak pemuda-pemuda, banyak generasi-generasi yang punya potensial untuk di bidang itu, tapi tidak berani tampil karena dia kosnya kan tinggi. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Akhirnya apa? Saya katakan dengan teman-teman sering saya katakan ini generasi yang hilang, kan begitu, generasi yang hilang. Nah, ini yang jadi maksudnya yang baik nggak mau tampil gitu ya. Tampil, yang tidak baik malah yang punya uang, yang ini yang tampil. Ini yang akan merugikan kita semua. Itu pemikiran yang benar-benar bagus tuh. Ini yang sulit sekali untuk kita. Nah, kedepannya mungkin ini proses proses. Jadi negara kita ini, daerah kita ini, demokrasi kita ini berproses. Harapan saya generasi-generasi yang sekarang kedepannya sudah punya ide-ide, punya pemikiran-pemikiran yang positif, yang tidak lagi memikirkan segala-galanya uang kan gitu. Jadi oke, udah lumayan lama ya kita mendengarkan semua apa yang Bapak bicarakan. Jadi ini guys, ini terus terang ini pertama kalinya kita ngomong secara dalam gitu sama Bapak sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita cuman bisa gitu kan, kita biasanya kan mungkin ya debat-debat sedikit gitu kan, masalah yang lain gitu kan. Kalau misalnya kan baru pertama kali, sangat panjang sekali seperti ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman program kali ini yang masih belum ada namanya nih program ini. Jadi mungkinan nanti setelah ini ada banyak lagi bintang tamu yang lain, bukan harus politik ya guys. Jadi kan mungkin teman-teman yang lain yang mau berkontribusi, maksudnya mau berwawancara gitu kan, berdialog atau berdiskusi pas lagi aku nggak sibuk gitu kan, mungkin bisa nanti masuk ke dalam podcast ini. Oke, itu saja dari program ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya bisa berkembang lagi ya. Terima kasih,
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dadah.